Publik kembali digegerkan dengan kabar kurang menyenangkan dari sosok Taki Malik. Hafiz muda sekaligus influencer yang selama ini dikenal dengan citra religiusnya. Di balik popularitas dan aktivitas dakwahnya, Taki Malik ternyata terseret dalam kasus sengketa tanah bernilai miliaran rupiah. Dua pihak yakni Sirhan dan Sania Sinabel Bisir menggugatnya atas dugaan wan prestasi terkait akta perjanjian jual beli atau PJB yang dibuat pada Juni 2022. Dalam perjanjian tersebut, Taki Malik membeli 8 bidang tanah dengan total nilai mencapai 9 miliar rupiah untuk membangun rumah dan masjid pribadi. Namun dari total kesepakatan itu, ia diketahui belum membayar sekitar 6 miliar rupiah. Hingga akhirnya pengadilan memerintahkan pengosongan seluruh lahan kecuali satu rumah yang masih menjadi miliknya. Setelah putusan tersebut, Taki Malik akhirnya buka suara dan mengakui kesalahannya secara terbuka. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada pihak penjual dan mengaku tidak mampu melunasi sisa pembayaran tanah tersebut. Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan keputusannya untuk membongkar masjid yang sudah sempat dibangun di lahan sengketa itu. Bagi Taki Malik, kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kehati-hatian dalam setiap urusan finansial dan tanggung jawab moral di balik nama besar yang ia bawa. Meski sebagian publik menghargai kejujurannya, banyak pula yang menilai tindakan Taki Malik telah menodai kepercayaan masyarakat terhadap sosok yang kerap menyerukan nilai-nilai keislaman. Jangan terakhir di sini Ustaz ya, nanti kita Ustaz. Ya tenang Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.
Harusnya nggak ada kesedihan ya yang digambarkan oleh Taqi Malik setelah proses eksekusi Masjid Malikal Mulkinya. Bagaimana tidak? Karena sebelum itu semua terjadi, pihak pemilik tanah itu sebenarnya telah memberikan opsi kepada si Taqi Malik buat memilih masjid itu. Dan setelah semua itu terjadi, dan ini hanya imbal hasil setelah keputusan itu diambil. Dan kalau pilihannya Bang Taqi Malik itu lebih memilih masjid itu daripada rumah, tentu sampai dengan saat ini masjid itu akan tetap berdiri dan rumahnya itu yang akan diambil alih oleh pemilik tanah tersebut. Karena dilihat dari sudut pandang manapun, pihak dari Bang Taqi Malik itu sebenarnya sudah gagal bayar dan sudah melenceng dari kesepakatan awal. Tenornya 1 tahun namun tidak terselesaikan. Akhirnya proses hukum pun harus bergulir. Kalau boleh saya menebak apa yang ada dalam isi otaknya Taqi Malik itu. Kenapa dia pilih rumah dibandingkan bangunan masjid atau tanah bangunan yang dibangun masjid di atasnya? Pertama, dia pasti berpikir bahwa pemilik tanah tidak akan tega atau akan mendapatkan sanksi sosial, serangan netizen dan seterusnya karena mau membongkar masjid. Ini kan namanya permainan psikologis. Padahal masyarakat harus tahu Taqi Malik sudah ingkrah digugat ya karena wan prestasi, lalu dia memilih rumah ya. Jadi justru saya masuk yang kedua, masyarakat para donatur ya laporkan ke polisi itu Taqi Malik karena ada dugaan penipuan dan penggelapan uang untuk bangun masjid yang jelas-jelas belum menjadi tanah wakaf. Yang kedua, gugat dia secara perdata, ambil rumahnya dia, bangun masjid di atas tanah rumah dia itu ya. Kalau misalkan butuh bantuan, komentar di tempat saya, ada berapa orang kita bikin kuasa ya. Insya Allah saya siapkan tim hukum dari Jakarta atau sekitarnya untuk membantu saudara-saudara donatur ya yang merasa dirugikan ya niat amal solehnya. Karena kita tahu penggalangan dana atau fundraising lewat website amal soleh itu hampir 800 juta ya kalau kita lihat di podcast itu. Itu ada faktanya yang disuguhkan ke muka pengadilan. Silakan kepada teman-teman donatur yang merasa dirugikan, laporkan Taqi Malik ini ke pihak berwajib, ke pihak kepolisian, lalu layangkan gugatan perdata dengan CB atau jaminan sita jaminannya adalah tanah rumah dia ini yang sekarang. Kita bangun masjid di atas rumah dia, kita robohkan rumah dia. Ya, kalau butuh silahkan berapa orang, nanti saya coba bantu lewat tim lawyer kita yang ada di Jabodetabek. Oke, segera komentar berapa orang, minimal saya butuh bukti bahwa Anda donaturnya. Yang kedua, minimal saya butuh setidak-tidaknya ya 10 orang lah supaya bisa dibilang publik rame gitu. Terima kasih, saya tunggu ya. Kita kasih pelajaran Taqi Malik itu, si bocil. Ditantang Taqi Malik untuk membuktikan dia tidak bersalah, siapapun katanya kan, termasuk saya berarti. Sebelum itu kalian lihat dulu video klarifikasinya beliau yang kesekian kalinya di Norumpi, di mana sangat mengherankan bagi saya. Pertama-tama dasar bantahan saya adalah berbasis logik pada semua statementnya, bukan mau bantah dia bahwa kebenaran dia menggelapkan uang umat untuk kepentingan pribadinya, bukan. Saya juga nggak tahu siapa yang nge-framing dia seperti itu, tapi saya mau bantah statement dia secara logik. Saya agak tersentak saat mendengar statement awal dia yang mengatakan di mana katanya beliau dinasihati gurunya, kalau mau akun IG-nya kembali, maka kembalilah kepada Allah dengan cara bangun masjid. Saya mencoba berpikir positif, mungkin kalimat seperti itu maksudnya adalah teguran spiritual, bahwa ketika manusia lalai dari dakwah dan lebih fokus pada dunia, maka jalan untuk kembali adalah dengan amal saleh, yaitu pembangunan masjid. Namun adanya frasa, jika akun IG-nya mau kembali, saya rasa itu setengah niat duniawi yang bisa memicu problem ke depannya dan bisa mengurangi nilai ibadah. Karena katakanlah kalau akun IG-nya nggak keblokir, berarti niat dan aktivitas pembangunan masjid itu nggak ada dong, kan logikanya di situ. Lalu kemudian dia mengatakan dia tidak meminta tapi mengajak. Saya akan katakan secara semantik meminta dan mengajak itu sama secara fungsi dalam konteks penggalangan dana. Dalam konteks penggalangan dana amal, kata mengajak itu adalah bahasa halus di mana dengan tujuan menekankan kebersamaan dan kesukarelaan. Jadi mengarah pada permintaan partisipasi masyarakat atas kurangnya dana pembangunan. Namun tetap tanggung jawab hukum dan moral proyek tetap berada di tangan inisiator.
yaitu pihak yang menandatangani perjanjian tanah. Artinya ada unsur meminta di situ. Namun dalam konteks penggalangan dana, kata ajak yang harus dipakai. Dan saya mau katakan, harusnya Anda, wahai Taqi Malik, yang paham agama, yang punya hikmah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, mestinya paham bahwa membangun masjid di tanah yang belum lunas itu penuh risiko. Sekalipun katanya beliau sudah meminta izin tertulis dan lisan dari yang punya tanah gitu. Artinya beliau tidak memikirkan pertimbangan resiko, apalagi dengan harga 9 miliar itu bukan uang yang kecil, sangat sulit ya kalau mau cicil lunas dalam 1 tahun. Kenapa tidak dipikirkan itu sebelumnya? Jangan membawa diri dalam kebinasaan. Kenapa seberani itu mengambil keputusan itu? Dan konsep masjid sementara itu maksudnya gimana tuh? Saya agak bingung. Sedangkan dari awal niatnya sudah membangun, bahkan sampai beli tanah sebanyak dan semahal itu. Jadi wahai Taqi Malik, saran saya ketika mengambil sebuah keputusan itu penting dipertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Karena membangun masjid di atas tanah belum lunas, walaupun dibahasakan cicil ya, namun itu tetap mengandung risiko hukum dan sosial yang tinggi, baik dari sisi pelanggaran kontrak, terbukti kan minta penambahan waktu, maupun potensi fitnah di masyarakat. Nah, terbukti lagi sekarang Anda dihujat habis-habisan gitu. Jadi keputusan membangun tanpa kepastian kepemilikan tanah itu adalah langkah yang tidak hikmah menurut saya, meskipun niatnya baik ya.